Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Sitanggang dari kelompok Agape. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik dengan judul konsep keamanan dan komputasi dari mata kuliah infrastruktur teknologi informasi. Tentunya dalam pembuatan tugas ini saya tidak seorang diri. Saya ditemani oleh beberapa rekan saya, di antaranya ada Aldo Yuda Manulang, Fadli Rubanin Tua Lumbang Tobing, Junita Estefania Borotarigan, Yesi Claudia Sitepu, dan Ruth Cynthia Sitorus. Pembahasan pertama mengenai konsep keamanan. Keamanan dalam infrastruktur teknologi informasi adalah suatu konsep yang bertujuan untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dalam lingkungan teknologi informasi dari ancaman, serangan, atau kerusakan yang mungkin terjadi. Ada beberapa alasan pentingnya keamanan informasi. Yang pertama, melindungi data sensitif seperti informasi pribadi pelanggan, data keuangan, maupun rahasia bisnis. Yang kedua, memastikan ketersediaan layanan. Keamanan tidak hanya tentang melindungi data, tetapi juga memastikan ketersediaan layanan seperti serangan DDoS atau Distribute Denial of Service atau ransomware yang dapat mengganggu bahkan menonaktifkan layanan penting. Yang ketiga adalah keamanan teknologi informasi juga sangat penting untuk memastikan integritas sistem dan aplikasi. Sebab sistem dan aplikasi sangat rentan terhadap serangan seperti malware, hacking, atau manipulasi data yang dapat merusak atau merugikan organisasi. Ada beberapa penyebab untuk melakukan kejahatan terhadap infrastruktur teknologi informasi, diantaranya adalah exposure pribadi dan prestis. Seperti komunitas hacker di masa lalu sangat tertarik untuk mendapatkan paparan pribadi atau kelompok dengan meretas infrastruktur teknologi informasi yang aman. Yang kedua, menciptakan kerusakan pada organisasi untuk menciptakan publisitas buruk, misalnya dengan merusak situs web, mematikan sistem atau situs web. Yang ketiga, keuntungan finansial seperti menyandra data dan memintanya tebusan. Yang keempat, terorisme. Serangan terencananya seperti sistem komputer yang mengelola pasokan air atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang terakhir, peperangan. Karena perekonomian dan masyarakat saat ini sangat bergantung pada teknologi informasi infrastruktur, melumpuhkan sistem teknologi informasi yang penting di suatu negara dapat menyebabkan perekonomian runtuh. Tiga prinsip atau konsep keamanan teknologi informasi, yaitu yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan berkaitan dengan perlindungan terhadap akses yang tidak sah atau tidak merupakan aspek yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Yang kedua, integritas. Integritas merupakan aspek yang menjamin tidak adanya pengubahan data tanpa seizin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi. Yang ketiga, ketersediaan. Ketersediaan merupakan aspek yang memberi jaminan atas ketersediaan data saat dibutuhkan, kapanpun dan dimanapun. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan dari awal hingga berjalannya infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, memulainya dengan melakukan analisis risiko awal untuk mengidentifikasi ancaman potensial, kerentanan, dan dampak yang mungkin terjadi jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang kedua, saat merancang infrastruktur teknologi informasi, terapkan prinsip security by design. Ini berarti memperhitungkan keamanan dari awal, bukan sebagai tambahan setelah infrastruktur dibangun. Yang ketiga, pilih teknologi keamanan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik infrastruktur teknologi informasi Anda. Yang keempat, atur kebijakan keamanan yang jelas dan ketat, termasuk kebijakan akses pengguna, kebijakan sandi yang kuat, kebijakan pemantauan, dan kebijakan tindakan darurat. Yang kelima, lakukan pemantauan keamanan secara terus-menerus terhadap infrastruktur teknologi informasi. Perbarui dan perbaiki kerentanan secara teratur, serta pastikan bahwa sistem keamanan tetap berfungsi dengan baik. Yang keenam, berikan pelatihan kepada seluruh pengguna tentang praktik keamanan yang baik, seperti mengenali serangan phishing
mengelola sandi yang kuat, dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Yang ketujuh, lakukan uji keamanan dan uji penetralisasi secara teratur untuk mengidentifikasi kerentanan dan memvalidasi efektivitas kontrol keamanan. Yang ke-8, siapkan rencana pemulihan bencana dan rencana kontinuitas bisnis yang terperinci untuk mengatasi kejadian darurat dan memastikan kelangsungan operasional organisasi dalam situasi yang tidak terduga. Ada daftar risiko beserta bagian-bagiannya. Bagian pertama, kerentanan. Kerentanan adalah kelemahan, proses atau paparan fisik yang menyebabkan aset yang rentan terhadap eksploitasi. Bagian kedua, eksploitasi. Eksploitasi adalah cara menggunakan satu atau lebih kerentanan untuk menyerang suatu aset. Bagian ketiga, probabilitas. Probabilitas adalah perkiraan kemungkinan terjadinya suatu eksploitasi. Dampaknya, tingkat keparahan kerusakan ketika kerentanannya terjadi di eksploitasi. Berikutnya, ada 4 respon resiko. Yang pertama, penerimaan resiko. Penerimaan resiko yaitu resiko dapat diterima jika risiko sangat kecil kemungkinannya terjadi dengan biaya kerusakan akibat eksploitasi. Risiko rendah dan biaya mitigasi risiko tinggi. Kedua, penghindaran risiko. Penghindaran risiko yaitu tidak melakukan tindakan yang menimbulkan risiko seperti jangan mengghosting situs web atau server email Anda sendiri. Ketiga, pengalihan risiko. Pengalihan risiko yaitu pengalihan risiko ke asuransi perusahaan atau jika terjadi, perusahaan asuransi akan menanggung kerugiannya. Keempat, mitigasi. Mitigasi dan menerima risiko. Serangan vektor. Serangan vektor adalah serangan yang merujuk pada metode atau jalur yang digunakan oleh penyerangan untuk memasukkan atau mengeksploitasi kerentanan dalam sistem komputer atau jaringan. Beberapa serangan vektor terhadap infrastruktur. Pertama, kode berbahaya. Kode berbahaya adalah aplikasi yang jika diaktifkan dapat menyebabkan kelebihan jaringan dan server, mencuri data dan kata sandi atau menghapus data. Serangan denial of service atau DOS. DOS adalah upaya untuk membebani infrastruktur secara berlebihan sehingga menyebabkan gangguan pada layanan. Yang ketiga, rekayasa sosial. Rekayasa sosial yaitu keterampilan sosial digunakan untuk memanipulasi orang guna memperoleh informasi seperti kata sandi atau informasi sensitif lainnya yang dapat digunakan dalam serangan. Keempat, phishing. Phishing merupakan bentuk teknik penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi, informasi keuangan, atau data sensitif lainnya. Yang terakhir, serangan umpan. Serangan umpan adalah serangan yang menggunakan media fisik seperti USB, flash drive, dan mengandalkan keinginan tahu masyarakat untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Komputasi. Komputasi adalah istilah umum untuk komputer yang terletak di pusat data yang baik mesin fisik maupun mesin virtual. Komputer fisik mengandung daya persediaan Central Processing Unit atau CPU, Basic Input atau Output System atau BIOS, memori, port ekspansi, konektivitas jaringan, dan jika diperlukan, keyboard, mouse, dan monitor. Sistem komputasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Mainframe, 2. Sistem in-range, 3. Server x86. Server x86 yang dipasang di rak adalah mesin lengkap, biasanya 1 hingga 4 unit rak tinggi. Manfaat komputasi dalam infrastruktur TI. 1. Fleksibilitas. Komputasi dalam infrastruktur TI memungkinkan untuk menyediakan berbagai layanan dan aplikasi secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan bisnis. 2. Skalabilitas. Salah satu manfaat utama komputasi dalam infrastruktur TI adalah skalabilitasnya. 3. Efisiensi.
Komputasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam infrastruktur TI dengan memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif. 4. Ketersediaan. Komputasi memungkinkan infrastruktur TI untuk mencapai tingkat ketersediaan yang tinggi dengan mengimplementasikan redundansi dan cadangan. 5. Keamanan. Keamanan merupakan aspek penting dalam infrastruktur TI dan komputasi memungkinkan implementasi berbagai langkah keamanan untuk melindungi data dan sistem. Berikut adalah beberapa jenis komputasi yang umum digunakan dalam infrastruktur TI. Komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah mekanisme di mana sekumpulan teknologi informasi resource yang saling terhubung dan nyaris tanpa batas, baik itu infrastruktur maupun aplikasi, dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga, sehingga memungkinkan customer untuk menggunakan resource tersebut secara on-demand melalui netiquette baik yang sifatnya jaringan privat maupun publik. Beberapa kelebihan dalam cloud computing. 1. Menghemat biaya investasi. 2. Dapat menghemat waktu dalam arti pengguna tidak perlu memikirkan tentang penyimpanan maupun pemrosesan karena semua telah disediakan oleh provider. 3. Operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem dapat digunakan di mana saja atau anywhere dan kapan saja anytime. 4. Menjadikan penggabungan yang terpercaya dan meningkatkan availability serta ketersediaan data. 5. Menghemat biaya operasional pada saat reliabilitas serta biaya dan waktu pemulihan yang sangat terjamin. Beberapa kekurangan dalam cloud computing. 1. Koneksi internet merupakan kewajiban dalam cloud computing karena internet merupakan satu-satunya pintu menuju cloud computing. 2. Penyewa layanan cloud computing tidak memiliki akses langsung atau direct access ke sumber daya dan juga mengenai kerahasiaan serta keamanan data pengguna. 3. Kualitas server juga menjadi salah satu pertimbangan sebelum menggunakan layanan cloud computing. Pengguna akan sangat rugi jika sewaktu-waktu server atau akses program menjadi down. Komputasi terdistribusi dan komputasi edge. Komputasi terdistribusi ialah sistem komputasi yang terdiri dari beberapa komputer atau mesin prosesor yang terhubung melalui jaringan, yang bisa homogen atau heterogen, tetapi dijalankan sebagai satu sistem. Tujuan dari komputasi ini ialah membuat jaringan seperti itu berfungsi sebagai satu komputer. Komputasi ini memiliki beberapa karakteristik. Pertama, dijalankan secara bersamaan, execute concurrently. Kedua, interaksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Ketiga, mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Selanjutnya, komputasi edge. Komputasi edge ialah tempat jaringan inti dan kapabilitas cloud computing dipindahkan ke tepi. Jaringan yang lebih dekat ke pelanggan untuk mengurangi jaringan fisik, melakukan proses transmisi data dengan sumber data atau pengguna, alih-alih di pusat data jauh. Beberapa karakteristik utama dari komputasi edge. Yang pertama, pemrosesan data lokal. Salah satu karakteristik utama dari komputasi edge ialah pemrosesan data yang dilakukan di ujung jaringan, dekat dengan sumber data atau pengguna. Kedua, latensi rendah. Dengan memungkinkan pemrosesan data secara lokal, komputasi edge mengurangi latensi karena data tidak perlu dikirim ke pusat data jarak jauh untuk diproses. 3. Efisiensi jaringan. Dengan memproses data secara lokal di edge, komputasi edge mengurangi jumlah data yang harus dikirim melalui jaringan, mengurangi tekanan pada jaringan, dan
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan. Kelemahan dari komputasi Edge pertama, keterbatasan daya dan kinerja. Perangkat Edge mungkin memiliki keterbatasan daya komputasi dan kinerja jika dibandingkan dengan infrastruktur pusat data yang kuat. 2. Manajemen kompleksitas. Penyebaran dan manajemen perangkat Edge yang terdistribusi dapat menjadi rumit dan memerlukan pengolahan yang cermat. 3. Ketergantungan pada koneksi jaringan. Meskipun komputasi Edge memungkinkan proses pemrosesan data secara lokal, beberapa aplikasi masih memerlukan koneksi jaringan yang stabil untuk mengirim atau menerima data. Keamanan komputasi. Server dapat diamankan secara fisik menggunakan fitur-fitur berikut. Nonaktifkan port USB eksternal di BIOS. Port USB mengaktifkan konektivitas perangkat eksternal yang merupakan ancaman keamanan. Perangkat USB dapat berupa perangkat penyimpanan, perangkat jaringan, seperti Wi-Fi atau Bluetooth atau perangkat lain. Pengaturan BIOS di server x86 harus dilindungi menggunakan kata sandi. Menggunakan kata sandi BIOS adalah praktik yang baik karena melalui BIOS eksternal port USB dapat diaktifkan dan parameter lainnya dapat diatur. Beberapa server memungkinkan deteksi pembukaan fisik server perumahan. Acara semacam itu dapat dikirim ke konsol manajemen pusat menggunakan misalnya perangkap SNMP. Jika memungkinkan, aktifkan ini untuk mendeteksi yang tidak biasa kegiatan. Blok penyusun komputasi. Central Processing Unit atau CPU atau proses mengeksekusi satu set instruksi. CPU adalah sirkuit elektronik yang melakukan instruksi dari program komputer dengan melakukan aritmatika dasar, logis, kontrol dan operasi input-output yang ditentukan oleh instruksi. Basic Input-Output System atau BIOS adalah sekumpulan instruksi yang disimpan pada chip memori yang terletak di motherboard komputer. BIOS adalah perangkat lunak yang mengontrol komputer dari saat dihidupkan ke titik di mana sistem operasi dimulai. Memori adalah untuk menyimpan data. Jenis memori utama pertama yang benar-benar dapat digunakan adalah memori inti magnetik, diperkenalkan pada tahun 1951. Memori inti magnetik akan menjadi tipe dominan memori hingga berkembangnya memori berbasis transistor pada akhir 1960-an. Memori memiliki dua macam. 1. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Acak berarti bahwa setiap bagian dari data yang disimpan dalam RAM dapat dibaca dalam jumlah waktu yang sama, terlepas dari lokasi fisik. 2. Basic Input-Output System atau BIOS adalah sekumpulan instruksi yang disimpan pada chip memori yang terletak di motherboard komputer dan juga perangkat lunak yang mengontrol komputer dari saat dihidupkan ke titik di mana sistem operasi dimulai. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.